saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita masuki bagian yang kelima dari doa Bapa kami. Dan saudara sekalian, ada bagian hal ini yang begitu penting untuk kita, di mana kita menyadari bahwa kita ini lemah, tetapi Tuhan kita maha kuat. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melindungi kami dari segala yang jahat, dan Tuhan membawa kami mengalami hal-hal luar biasa dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Kami punya hidup yang berkemenangan karena Tuhan yang maha kuat melindungi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Matius pasal 6 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara pemirsa, ini bagian dari penutup dari doa Bapa kami. Dan di sini luar biasanya Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengakui diri kita sebagai orang yang lemah, tetapi kita mempunyai Tuhan yang maha kuat.
Katanya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebenarnya bahasanya ialah jangan membiarkan kami menyimpang dan akhirnya tersesat. Ini amat sangat penting. Kita bicara tentang domba sekarang. Ada domba-domba yang nakal. Dia biasanya domba jantan. Dia bawa anak domba rame-rame, beberapa ekor anak domba dia bawa pergi, habis itu dia tinggalkan. Nah, biasanya bagaimana caranya gembala dengan domba yang seperti itu? Kalau dia tahu, kemudian dia patahkan kakinya. Jadi gada itu bukan hanya untuk melindungi, tapi juga untuk menghancurkan segala macam sikap dari domba jantan yang tadi suka menjerumuskan anak domba yang lain. Begitu juga dalam hidup kita. Jadi doa di sini yaitu katakan, jangan biarkan saya berjalan pada jalan yang sesat dan akhirnya jatuh ke jurang. Itu doa kita, karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak mampu menghadapi segala macam pencobaan dalam dunia ini. Ya, tapi kita bersyukur, seperti selalu saya katakan dalam bagian firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan kita berkuasa mengubah ruang pencobaan menjadi ruang ujian. Sehingga sesudah kita menang melewati satu pencobaan, satu ujian tadi, kita naik ke kelas yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Kita bersyukur untuk hal itu. Nah, kemudian dikatakan firman Tuhan tadi, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebaliknya, lepaskan kami dari segala yang jahat. Sudah melihat Tuhan Yesus waktu dia mau memulai pelayanan, dia pun harus masuk ruang ujian. Bagi iblis itu pencobaan. Batu disuruh jadi roti. Dia suruh naik ke bubungan bait Allah, suruh loncat dari sana. Kemudian disuruh naik ke gunung yang tinggi, diperlihatkan segala kemegahan dunia ini. Nah, kepada kita pun sama, saudara sekalian. Jangan lupa, begitu banyak orang jatuh ke dalam dosa karena masalah makan minum, masalah sembako. Jangan lupa juga begitu banyak orang yang jatuh ke dalam dosa karena harga dirinya. Yesus sudah loncat dari sana, maksudnya harga diri Yesus sedang diuji. Begitu banyak orang kemudian sampai membunuh orang. Oleh karena apa? Harga dirinya disentuh dan diinjak-injak. Perhatikan itu baik-baik, saudara sekalian. Dan kemudian yang ketiga ialah ini yang paling ramai. Ya, kepada kita ditunjukkan semua kerajaan dunia. Gunung yang tinggi itu maksudnya ialah itu pangkat, jabatan, gelar, kekayaan, harta benda. Ya, kalau kita sudah sampai ke sana, ke puncak, yang kita pikirkan selalu adalah apa? Adalah hal-hal duniawi. Hati-hati, yang bawa kita sampai ke puncak itu iblis. Tengkinglah nama Yesus supaya saudara tidak jatuh ke jurang. Jadi inilah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajar kita itu, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Penutupnya dikatakan apa? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan ini sama dengan ungkapan tadi dalam ayat yang ke-9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Penutupnya pengakuan iman kita. Apa itu? Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Tidak ada kuasa lain manapun yang mempunyai segala sesuatu yang lebih daripada Tuhan.
Karena itu kalau kita mau terangkat hidup kita, mau diberkati hidup kita, mau supaya kita hidup aman dan nyaman bersama-sama di tengah-tengah dunia ini, maka kita haruslah mencari Dia yang empunya, pemilik dari segala kuasa dan kemuliaan. Jangan cari yang lain. Yang lain itu hanya punya remah-remahnya saja. Jadi mari kita hari ini bertekad bahwa saya hanya mau bergantung kepada Tuhan, hanya mau menyembah Tuhan, karena daripadanya lah sumber segala berkat, sumber segala kemuliaan, bukan hanya sekarang, tapi sampai akhir hidup saya, sampai kekal selama-lamanya. Saya memiliki seseorang yang tidak mungkin memberikan kepada saya selain daripada Dia. Hanya Tuhan, Bapa kita tadi, Raja di atas segala raja, itu yang memberi kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami bergantung hidup dari Tuhan yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan, kerajaan, dan apa saja yang kami perlukan ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.